Selamat Adame. Di depan saya ada Redmi Book 14 dan di video ini saya akan memberitahu Anda apakah laptop ini bagus. Jadi hal pertama yang ingin saya sebutkan adalah harga laptop ini. Jadi laptop ini memiliki performa yang baik untuk harganya yang membuatnya menjadi pilihan yang kuat di segmen kelas menengah. Laptop ini memiliki build quality yang bagus, terbuat dari aluminium, kualitas pembuatannya secara keseluruhan baik, meskipun tidak benar-benar premium, tapi secara umum tampilannya bagus dan terasa nyaman di tangan. Dan tampilannya juga menarik secara visual. Layarnya menggunakan panel IPS yang sangat saya rekomendasikan karena baik untuk kesehatan mata Anda. Layarnya memiliki ukuran yang sangat impresif, yaitu 14 inci dengan resolusi yang luar biasa tajam, 2,8K, dan dilengkapi dengan refresh rate yang sangat mulus, 120 Hz. Namun sayangnya ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda saksikan atau rasakan secara langsung dengan mata kepala sendiri. Dengan kamera yang saya gunakan sekarang, saya tidak yakin, tapi menurut saya saat melihat pratinjau, sepertinya kamera ini tidak bisa menampilkan 120 Hz. Dan secara umum, warnanya memang sangat bagus untuk sebuah layar IPS, karena biasanya panel IPS tidak terlalu baik dalam menampilkan reproduksi warna yang akurat dan kaya. Jadi misalnya, jika Anda seorang desainer grafis dan ingin menggunakan laptop ini untuk diri sendiri, mungkin sebaiknya Anda mempertimbangkan laptop dengan layar OLED, kecuali jika Anda memang mencari sesuatu yang lebih murah. Dan untuk prosesornya, prosesor utama yang terpasang di PC pribadi saya ini adalah sebuah Intel Core i5 yang cukup bertenaga untuk kebutuhan sehari-hari. Kita bisa cek spesifikasinya di sini. Ini adalah prosesor Intel Core i5 seri 210H, di mana huruf H menunjukkan bahwa ini adalah prosesor berperforma tinggi yang dirancang khusus untuk laptop. Dan pada dasarnya ini sudah cukup bagus. Ini adalah laptop dengan performa yang cepat. Saya tidak bisa mengeluhkan kinerjanya. Laptop ini sangat responsif, sangat mudah digunakan, dan secara umum untuk tugas sehari-hari, browsing web atau menjalankan program-program ringan, ini adalah pilihan yang sangat baik. Jelas bukan untuk gaming atau mungkin untuk, saya tidak tahu, editing video, CAD, atau program-program semacam itu. Secara umum, laptop ini memang secara spesifik ditujukan untuk penggunaan yang produktif. Saya rasa laptop ini paling cocok dan sangat ideal untuk para pekerja kantoran atau individu-individu yang secara rutin bekerja dengan berbagai aplikasi-aplikasi produktivitas dari Microsoft Office seperti Word, Excel, dan PowerPoint. Dan secara umum, keunggulan terakhir yang sangat signifikan dari laptop ini adalah kemudahan yang luar biasa untuk di-upgrade komponen internalnya, memberikan fleksibilitas jangka panjang bagi penggunanya. Meskipun Anda tidak bisa mengupgrade slot RAM karena sudah terpasang permanen, Anda masih bisa mengupgrade penyimpanannya, yang merupakan hal bagus untuk laptop di kisaran harga ini. Jadi jika Anda mau, Anda selalu bisa membeli disk M2 tambahan agar bisa memperluas ruang penyimpanan jika memang membutuhkannya. Dan jika saya harus membicarakan kelemahannya, satu hal terakhir yang belum saya sebutkan. Jadi sebelum masuk ke kelemahan, keyboard pada laptop ini sebenarnya bagus. Tampilannya bagus, nyaman, dan mudah digunakan, serta sangat praktis meskipun touchpad-nya agak berderit. Touchpad-nya responsif dan secara umum bisa digunakan, tapi cukup merepotkan. Saya tidak tahu, mungkin akan berubah seiring waktu, mungkin akan menjadi lebih baik jika Anda menggunakannya lebih sering. Tapi secara umum, menurut saya touchpad-nya berderit dan saya lebih memilih menggunakan mouse eksternal untuk laptop ini. Jadi kelemahannya, laptop ini memiliki daya tahan baterai yang rata-rata, yang sebenarnya sudah cukup jika Anda menganggapnya sebagai laptop untuk dibawa bepergian. Daya tahan baterainya ini sekitar 12, mungkin bahkan 13 jam untuk penggunaan yang relatif ringan. Dan itu secara umum sudah cukup untuk sebagian besar orang. Dan tapi tetap saja seharusnya bisa lebih baik. Namun sekali lagi, harga dari perangkat ini menunjukkan hal yang berbeda. Dan laptop ini tidak memiliki port Thunderbolt.
Namun, laptop ini memiliki dua port USB-C di sisi kiri, serta port HDMI dan jack headphone yang merupakan hal yang bagus. Selain itu, laptop ini juga memiliki dua port USB, tapi tidak ada USB 4 yang sekali lagi ini adalah kompromi karena harganya. Selanjutnya adalah kualitas webcam. Kualitas webcam HD yang ada di zaman sekarang ini menurut saya secara umum cukup sangat rendah sekali. Kalau kita bisa cek sekarang juga secara umum. Jadi tampilannya seperti ini. Ini sebenarnya tidak terlalu buruk, tapi secara umum bisa saja jauh lebih baik dari ini. Sekali lagi ini adalah kompromi karena harganya. Jadi hal terakhir ini sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu RAM-nya tidak bisa di-upgrade yang menurut saya kurang menyenangkan karena kadang-kadang kamu butuh RAM lebih banyak dari hanya 16 kalau saya tidak salah. Ya 16 GB RAM bawaan. Jadi kalau itu sudah cukup untukmu maka itu bagus. Tapi kalau kamu ingin mengupgrade, kamu tidak akan bisa melakukannya di laptop ini yang sesuatu yang benar-benar saya tidak suka. Dan secara umum saya rasa saya sudah membahas secara singkat semua kelebihan dan kekurangan laptop ini. Jadi sekarang putuskan sendiri. Saya harap saya bisa membantu kamu, dan jika iya, pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Beri kami like dan komentar di bawah, dan saya akan bertemu denganmu di video berikutnya.